Salam sehat anak-anak sekalian, kembali kita lanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini mengenai materi penerimaan anggaran. Minggu yang lalu kalian sudah menerima pembelajaran mengenai penerimaan anggaran sampai kepada sistem penerimaan anggaran. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sekedar mengingatkan kembali, minggu yang lalu Ibu sudah terangkan tentang penerimaan anggaran. Penerimaan anggaran pada perusahaan terjadi apabila ada kegiatan transaksi berupa transaksi keuangan di dalam perusahaan, di mana transaksi keuangan itu adalah segala kegiatan yang dapat memengaruhi keuangan perusahaan. Jadi setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan tentunya akan berpengaruh kepada keuangan. Ada pertambahan di satu sisi dan ada pengurangan di sisi yang lain. Nah, sekarang kita lebih fokus kepada sistem penerimaan anggaran. Nah, di dalam sistem penerimaan anggaran ini ada 3 hal yang akan kalian pelajari. Yang pertama, mengenai sistem penerimaan kas, karena berhubungan dengan kas. Kemudian yang kedua, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, Dan yang ketiga, sistem penerimaan kas dari piutang. Nah, inilah 3 hal yang akan kalian pelajari dalam sistem penerimaan anggaran ini. Nah, yang berikutnya, sistem penerimaan kas. Nah, penerimaan kas itu apa? Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan, baik berupa uang tunai maupun berupa surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Itu dia. Nah, penerimaan kas dalam perusahaan itu bersumber dari beberapa transaksi. Transaksi apa saja? Yang pertama, penjualan tunai. Yang kedua, penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, penerimaan pinjaman bank. Yang keempat, setoran modal baru. Nah, kalau dikatakan sumber penerimaan kas, yang pertama tadi dari penjualan tunai. Penjualan tunai, Jadi kalau dikatakan penjualan tunai, pada saat dilakukan transaksi penjualan, perusahaan secara otomatis langsung menerima uang tunai. Walaupun uang tunainya itu bisa berupa uang secara real dan bisa juga berupa pemindah bukuan sejumlah uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Artinya pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang dari rekening pembeli ke rekening perusahaan, di mana perusahaan sebagai penjual. Nah, jadi otomatis perusahaan menerima kas dari transaksi penjualan tunai tersebut. Kemudian yang kedua, penjualan aktiva tetap. Kadang-kadang perusahaan dapat melakukan penjualan aktiva tetap yang dia miliki. Misalnya, dianggap bahwa aktiva tetap tersebut sudah tidak layak pakai. Maka oleh perusahaan diambil kebijakan dengan menjual aktiva tetap tersebut. Maka di sini perusahaan akan menerima kas dari transaksi penjualan aktiva tetap tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai penerimaan pinjaman bank. Untuk melakukan perluasan usaha perusahaan, tentunya perusahaan itu
membutuhkan modal, ya, membutuhkan bantuan dari pihak tertentu supaya bisa melakukan perluasan usaha ataupun ekspansi usaha. Nah, ketika perusahaan melakukan pinjaman kepada bank untuk satu tujuan ekspansi perusahaan, maka dari kegiatan tersebut perusahaan menerima sejumlah uang. Nah, penerimaan sejumlah uang itu juga masuk kepada kategori penerimaan kas. Demikian juga misalnya, ya, pemilik usaha melakukan penambahan modal kepada perusahaan. Jadi dia menyetor modal baru. Nah, ketika pemilik usaha menyetor modal baru kepada perusahaan, perusahaan menerima kas. Jadi setoran baru dari pemilik merupakan sumber penerimaan kas dalam perusahaan. Ya. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Ya, oke, sekarang kita masuk kepada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Ya. Sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang, ya, ini kalau dikatakan perusahaan dagang, berasal dari transaksi penjualan tunai. Sebenarnya bukan hanya pada perusahaan dagang, ya, sumber penerimaan kas terbesar itu dari penjualan tunai. Di perusahaan jasa pun, ya, sumber penerimaan terbesar adalah dari penjualan tunai. Jadi memang pada setiap perusahaan, penjualan tunai itu merupakan sumber penerimaan kas terbesar. Nah, dari penerimaan kas itu, ya, berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu mengharuskan beberapa hal. Ya, yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai itu harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir melakukan internal check. Kemudian yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit dalam pencatatan penerimaan kas. Jadi penjualan kas itu dapat dilakukan dengan transaksi kartu kredit. Jadi walaupun dengan menggunakan kartu kredit, ya, penjualan tunai itu secara otomatis perusahaan menerima kas walaupun tidak diterima langsung ke tangan, ya, ataupun bisa dilihat langsung. Tetapi di sana akan dilakukan pemindahbukuan sejumlah uang, ya, dari konsumen kepada penjual. Itu dia. Ya, penerimaan kas yang dilakukan dengan melalui transaksi kartu kredit. Jadi ada dilibatkan bank penerbit. Jadi perusahaan punya rekening pada satu bank tertentu dan pelanggan tadi menyetorkan, ya, uangnya ke rekening bank penjual. Nah, unit organisasi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai itu ada 3, ya. Yang pertama ada fungsi penjualan atau kasir, bertugas untuk membuat laporan penerimaan kas. Kemudian yang kedua, fungsi keuangan, ya, bertugas menerima laporan penerimaan kas dan membuat laporan penjualan tunai. Dan yang ketiga, pimpinan, bertugas menerima laporan penjualan tunai. Jadi inilah unit organisasi yang terkait, ada 3, ya, fungsi penjualan, fungsi keuangan, dan pimpinan. Nah, sekarang kita beralih kepada dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Dokumen apa yang digunakan? Yang pertama, data pembayaran yang berisi semua data yang dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, laporan penerimaan kas. Dan yang ketiga, laporan penjualan tunai. Inilah materi yang dapat Ibu berikan untuk hari ini. Kita lanjutkan pada